Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinsyah Ainul Krisnayana, NIM 1908031040881. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database karyawan, daftar gaji karyawan, dan slip gaji karyawan. Di sini langsung create. Di sini ada tabel 1, klik kanan, lalu design view, save as, saya ketik karyawan. Oke, setelah itu tulis nick, lalu nama, lalu tanggal lahir, lalu setelah itu jenis kelamin, lalu alamat, jabatan, dan terakhir foto. Untuk nick saya pakai data type teks, lalu untuk nama juga teks, tanggal lahir pakai date or time, lalu untuk jenis kelamin tetap teks, lalu tekan logout text box, klik ganti menjadi combo box, lalu row sort type-nya diganti menjadi value list, lalu row sort-nya klik titik 3, isi seperti ini, laki, enter, perempuan. Oke, setelah itu kolom-kolomnya kita ganti menjadi 2. Setelah itu gunanya penggantian ini ialah untuk memudahkan dalam pembuatan slip gaji karyawan. Setelah itu save, lalu close. Setelah database karyawan sudah selesai, kita selanjutnya membuat database gaji, yaitu create, tekan table, lalu tabel 1, design view, lalu kita isi gaji. Oke, lalu di sini kita pakai ID gaji, lalu bawahnya tanggal transaksi, bawahnya lagi nick, lalu jabatan, lalu gaji pokok, lalu tunjangan, lalu insentif, lalu potongan, yang terakhir
PPH21. Untuk ID gaji, data type-nya tetap auto number. Tanggal transaksi kita pakai date or time. Nick tetap teks, tapi kita kalau kita tekan text box, kita ganti menjadi combo box. Lalu round short, klik titik 3, lalu pilih karyawan, itu close, lalu klik nick, lalu nama. Setelah selesai, kita save, lalu close, lalu kolom count-nya kita ganti menjadi 2. Gunanya ini ialah untuk mempermudahkan dalam slip gaji karyawan. Lalu selanjutnya setelah nick, kita ke data type jabatan. Data type-nya currency. Gaji pokok juga asuransi. Sama juga asuransi. Dan asuransi. Di sini jabatan pakai teks. Lalu setelah selesai kita save, lalu close. Selanjutnya setelah database gaji dan karyawan selesai, kita lanjut ke form. Yang pertama, kita ke database karyawan, lalu create, tekan form, lalu setelah muncul halaman tersebut, kita klik design view, lalu kita blok semuanya. Lalu kita ke arrange, lalu ke remove layout. Gunanya untuk mempermudahkan pengeditan satu kolom. Di sini saya akan merapikan lalu saya pendekkan. Lalu kita blok lagi. Lalu kita bisa pakai yang Starket atau yang tabular. Kita pakai yang Starket biar lebih ya.
Setelah rapi, kita pindahkan foto ke samping nick. Foto kita perbesar biar jelas fotonya. Kalian bisa mengedit sesuai keinginan kalian. Ini saya ganti menjadi form karyawan. Setelah itu kita blok sekali lagi, lalu kita ke home. Di sini kalian bisa mengganti jadi sesuai selera kalian. Di sini saya pakai menjadi Times New Roman. Lalu tulisannya hitam. Nah, di sini dilihat lebih jelas. Lalu kita bisa mengganti backgroundnya, warna backgroundnya seperti ini. Back color, pilih. Di sini kalian bebas untuk memilih. Saya memilih yang biru. Atasnya juga biru. Kalau sudah selesai, kita lalu ke desain, kita klik bottom, lalu taruh di sini. Nah, di sini kita pilih kategorinya record navigation, actionnya go to prevent record, next. Kita pilih picture, finish. Nah, setelah itu bottom lagi. Di sini kita pilih record operation. Kita pilih new, actionnya add new record, next. Pilih text, lalu klik. Tambah data. Finish. Lalu bottom lagi. Kategorinya record operation. Lalu actionnya shift record. Next. Text. Kita ketik simpan. Lalu finish. Lalu kita klik bottom lagi. Record operation. Lalu delete record. Next. Text kita ganti menjadi hapus. Finish. Lalu bottom lagi. Ini kategorinya tetap. Actionnya go to next record. Next. Itu finish.
Di sini kalian bebas untuk merapikannya. Di sini saya pakai tabular biar lebih praktis dan lebih rapi. Kalian bisa taruh di tengah. Nah, setelah selesai, kita save. Kita tambahkan from karyawan. Oke. Lalu save. Save lagi, lalu close. Yaitu kita ke database gaji. Kita ke create, from. Kita muncul tabel begini, tabel, lalu kita decision view. Tapi sama seperti tadi, kita blok semuanya, lalu arrange, lalu remove layout agar mempermudahkan dalam pengeditan. Di sini saya akan merapikan tabel-tabelnya. Di sini kalian bisa ganti back colornya seperti yang tadi. Di sini saya akan pakai yang ungu. Oke, lalu yang ini agak selesai, kita pilih ungu juga. Ya. Setelah selesai, kita blok semuanya. Lalu kita pilih yang stacked. Lalu ke hub. Ganti Times Roman. Kita hitamkan. Lalu di sini saya ganti menjadi from gaji. Kalau sudah terlihat rapi, kita bisa save. Di sini kita samakan menjadi from gaji juga. Oke. Lalu kita save sekali lagi, lalu close. Setelah kita membuat from gaji dan from karyawan, selanjutnya kita membuat query design. Ya. Nah, di sini kita bisa mencari total bersih dari gaji karyawan. Di sini kita pilih gaji, lalu karyawan, yaitu close. Yaitu grade kita isi, nick,
nama, lalu ID gaji, lalu gaji pokok, lalu tunjangan, lalu insentif, lalu potongan, yang terakhir PPh 21. Setelah selesai, kita klik di sini, lalu klik bulik. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus untuk mencari gaji bersih. Pertama, kita tulis gaji bersih terlebih dahulu. Lalu titik 2, buka kurung, lagi, gaji pokok plus untuk potongan dan PPh 21 dikurangi. Lalu kita cek apakah sudah benar betul rumusnya. Kalau sudah benar, kita tekan OK. Lalu kita save. Di sini kita ganti menjadi query gaji. Oke. Save lagi, lalu close. Kita buka query gaji. Terus di sini kan belum terlihat karena from karyawannya belum diisi. Di sini kita keluar, lalu di sini kita isi from karyawannya terlebih dahulu. Pertama, nick, nama, nah, tadi di jenis kelamin kan kita akan pakai combo box, jadi kita bisa memilih laki-laki atau perempuan.
Oh, ternyata terjadi kesalahan. Kita close lebih dahulu. Kita ke karyawan. Design view. Disclaiming. Kita pilih satu saja. Close. Kita lihat apakah sudah bisa. Terjadi kesalahan di tabel jenis kelamin, di mana kesalahan ini kesalahan saya adalah di desain di database karyawan data tab, di mana lookup-nya saya ganti menjadi kolom count 2, harusnya tetap 1. Jadi pilihannya antara laki-laki atau perempuan. Ini saya sudah ganti menjadi 1 kembali, lalu kita save, lalu close. Lalu kita buka from karyawan, open. Nah, di sini kita bisa memilih antara laki-laki atau perempuan. Di sini saya laki-laki. Lalu alamat. Lalu jabatan yaitu direktur. Di sini sepertinya ada masalah juga di foto. Ya, terjadi kesalahan di foto di mana tidak bisa memasukkan atau mengupload foto. Di sini saya sudah mencari permasalahannya, yaitu kita close dulu. Kita database karyawan, design view. Di sini foto data tab-nya seharusnya adalah attachment, bukan teks. Oh, di sini tidak bisa karena kita close terlebih dahulu. No. Kita kembali ke pro karyawan. Kita delete terlebih dahulu. Lalu yes. Design view. Kita ganti ke attachment. Mohon maaf sebelumnya terjadi kesalahan di database foto yang dimana kita close dulu. Yang dimana foto sebelumnya adalah teks. Lalu saya coba untuk mengganti menjadi data tab attachment, tidak bisa, sehingga harus mengulang dari awal. Dan sekarang sudah bisa.
Kita open. Ini sama. Jenis kelamin laki-laki, alamat, jabatan, nah sekarang kita bisa menambah foto. Oke. Nah, muncul foto. Yang dimana kita bisa design view membuat fotonya lebih besar. Nah, seperti ini. Save. Terus open. Nah, di sini fotonya bisa diupload dan bisa diperbesar. Lalu kita simpan. Lalu close. Kita open. ID gaji. Di sini saya lanjutkan tanggal transaksi. Saya ambil tanggal transaksi hari ini yaitu tanggal 25 Januari 2021. Lalu ini karena sudah di combo maka muncullah pilihan seperti ini. Lalu jabatan, gaji pokok, terus kalau sudah dicek kita simpan, lalu close, lalu kita lihat di query gaji, open. Oh, terjadi kesalahan tadi. Ini harusnya gaji bersih. Oke. Save. Terus. Nah, muncul.
Nick, nama, ID, gaji. Kita lebarkan kolomnya biar terlihat lebih jelas angka-angkanya. Setelah selesai, kita save, kita close. Selanjutnya, kita akan membuat ke discrete langsung ke report. Nah, muncul query gaji. Kalau kita desain view, di sini kita bisa edit seperti yang kita lakukan di from gaji atau from karyawan. Di sini saya akan merapikan. Kita blok remote counter. Lalu di sini saya akan mulai merapikan. Yang pertama kita berikutnya stack biar rapi. Lalu bawahnya juga di sini agak terlalu sulit untuk merapikannya karena terlalu berantakan, sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama.
Setelah itu di sini saya pendekkan, lalu kita ke desain, pilih A, lalu tulis di sini, bukan, sini penerima, lalu bawahnya kita copy di sini, saya copy, di sini kita pilih ke home, langsung samping, kita bolehkan semua, kita ganti ke times Roman, kita hitamkan, tengah, setelah itu ini bisa dihapus, lalu kita persempit agar tidak memakan banyak tempat, kita bisa perlebar, lalu kita bisa beri warna seperti tadi, back color titik 3, kita pakai yang biru dah, lalu kita ganti ini menjadi gaji karyawan, lalu kita save, di sini juga diganti menjadi gaji karyawan, oke, lalu close,
Lalu kita open. Nah, muncul slip gaji karyawannya seperti ini. Di mana ada nick, nama, ID gaji, gaji pokok, dan juga termasuk gaji bersih. Di sini kita bisa menambahkan, di mana kita klik design view, kita buat garis di sini. Lalu bergaris juga di antara PPh 21 dengan gaji bersih. Oke, lalu kita save, lalu kita close. Kita open, maka hasilnya seperti ini. Setelah slip gaji karyawan sudah selesai, kita lalu ke close, ke form karyawan, open, lalu kita tambahkan data-data yang sudah tersedia. Contohnya seperti ini. Pertama kita simpan, lalu tambah data, lalu isi nick-nya terlebih dahulu, yaitu 60, 50, 20. Lalu nama, anggrek bulan, tanggal lahir 12 Februari 1978. Lalu jenis kelaminnya yaitu perempuan, alamat Jalan Permata, putra, nomor 11. Jabatannya sebagai wakil direktur. Lalu kita foto, ADC, pilih foto. Di sini saya ambil bunga, gambar bunga, open. Setelah selesai, kita simpan, lalu close. Lalu lihat di query gaji. Masih belum ada karena form gajinya belum terisi. Kita hanya mengisi form karyawannya terlebih dahulu. Kita open. Lalu berikutnya jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Gayam Sari, nomor 100. Jabatan manajer.
Kita upload foto. Di sini saya ambil foto kayak kartun. Oke. Ya, setelah itu kita simpan, lalu tambah data berikutnya. Namanya Anyelir. Tanggal lahir 11 Mei 1988. Jenis kelamin perempuan. Alamat Jalan Wahid, Hashim, 11. Jabatan sebagai kepala divisi. Foto, kita ambil bunga. Ini gambar bunga. Lalu sudah itu simpan, tambah data lagi. Lalu kliknya 60, 50, 23, nama, Azalea, tanggal lahir 20 Desember 1986. Jenis kelamin perempuan. Alamat Pesona Indah Blok G 0245. Jabatannya sebagai sekretaris. Kita upload foto. Kita pilih foto bunga putih. Di sini saya menggunakan gambar-gambar yang bukan orangnya karena data yang diberikan tidak memberikan sumber fotonya. Jadi saya memakai penggantinya seperti foto bunga atau foto karikatur. Tambah data lagi. 60, 50, 24. Nama Dahlia. Lahir 19 Juni 1905. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Sriwijaya, A. Jabatan sebagai karyawan. Ini saya pakai gambar foto karikatur. Lalu kita simpan.
Tambah data lagi. Lalu berikutnya nicknya 60 50 25. Namanya tanggal lahir 14 Agustus 1966. Laki-laki, lahir di Jalan Brantas, nomor 234. Jabatan sebagai karyawan. Selanjutnya nicknya 60 50 26. Nama Sakura. Tanggal lahir 11 05 1987. Jenis kelamin itu laki-laki. Alamat Jalan Raya Indah Permai, nomor 12. Jabatan sebagai karyawan. Foto kita kasih bunga. Foto bunga maksudnya. Tambah data lagi. Nicknya 60 50 27. Namanya Jepun Bali. Tanggal lahir 20 Januari 1994. Jenis kelaminnya perempuan. Alamat Jalan Nusantara Indah, Nusantara Merdeka. Satu 80. Jabatan sebagai karyawan. Simpan, kita foto lagi. Simpan, tambah data lagi. Nick 60 50 28. Nama vendor. Tanggal lahir 22 Oktober 1908. Jenis kelamin
laki-laki, alamat Jalan Kahuripan, Permai 16. Jabatan sebagai karyawan. Foto. Total semuanya ada 10. Setelah selesai, kita save, lalu kita close. Lanjut ke from gaji, open. Di sini from gaji direktur sudah, lalu kita simpan, lalu tambah data. Transaksi tanggal sekarang, yaitu tanggal 25 Januari 2021. Ini anggrek bulan, jabatan sebagai wakil direktur. Gaji pokoknya 10 juta. Tunjangan 750. Insentif insentifnya ialah 1250. Lalu potongan sebesar 1 juta. Tanggal 21 sebesar 679.100.000. Lalu simpan, tambah data lagi. Tanggal transaksi sekarang 25. Nik Alamanda, jabatan sebagai manajer. Gaji pokoknya 8 juta. Tunjangannya 550. Insentifnya besar 1 juta. Potongan sebesar 500.000. PPh 21 sebesar 175.000. Selesai, simpan, tambah data lagi, tambah transaksi sekarang 25 Januari 2021. Nik sekarang anyelir, jabatan sebagai kepala divisi. Gaji pokoknya sebesar 6.500.000 rupiah. Tunjangannya 500.000. Insentifnya juga 500.000. Potongannya 500.000 juga. Pajak PPh 21 sebesar 22.500.
simpan, tambah data. Sepertinya untuk sekretaris sampai karyawan tidak memiliki PWH 21. Ya, jadi dianggap 0 atau nihil. Simpan, tambah data lagi. Gaji pokoknya 3 juta. Tunjangannya bisa 250. Insentifnya sebesar 150. Potongannya juga 150.000. PWH 21 nihil atau 0. Simpan, tambah data lagi. Untuk gaji, tunjangan, insentif, potongan setiap karyawan sama. Ini Azalia, jabatan sebagai sama karyawan. Gaji pokoknya 3 juta. Tunjangannya 250.000. Insentifnya sebesar 150.000. Potongannya juga 150.000. Simpan, tambah data lagi. 25 1 2021. Nik Sapura, jabatan pegawai. Gaji pokoknya 3 juta. Tunjangannya 250. Insentifnya 150.000. Potongannya juga sama. Ada satunya nihil atau 0. Simpan, tambah data lagi. Lalu 25 Januari 2021.
NIK, Tribun Bali, jabatan karyawan, pokoknya 3 juta, tunjangannya 250, insentifnya 150, potongannya 150.000. Simpan, tanggal data lagi 25 Januari 2021. NIK, Lavender, jabatan karyawan, gaji pokoknya 3 juta, tunjangannya 250.000, insentifnya 150.000, potongannya juga sama 150.000. Dan PPh 21-nya nihil. Lalu simpan, lalu periksa. Kalau sudah, kita save, lalu close. Lalu kita lihat di query gaji, yaitu open. Di sini kita bisa lihat untuk PPh 1 bentar, terus gaji, close, open, diisi 0. Lalu save, close, lihat di query gaji, open. Nah, di sini sudah dilihat tabelnya NIK, nama, ID gaji, gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan PPh 21, dan gaji total gaji bersihnya. Setelah itu kita save, lalu close, lihat open slip gaji karyawan, open. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa slip gaji karyawannya jadi satu, tidak terpisah. Agar bisa dipisah atau rapi, kita harus keluar dari slip gaji terlebih dahulu, close, lalu selanjutnya kita pergi ke from karyawan, from gaji, lalu kita desain view, lalu klik bottom di sini, lalu kita cancel. Setelah itu kita beri nama, enter, lalu pilih bridge event, lalu pilih Macro Builder. Setelah itu kita pilih open report. Nah, setelah itu report name-nya gaji karyawan, lalu untuk
view-nya, print preview, lalu well condition. Ini adalah rumus, yaitu rumusnya yaitu dikaji itu sama dengan from home. Lalu tanda seru from gaji, lalu tanda seru gaji, untuk kurung, yaitu save. Di sini kita bisa lihat apa, kalau bisa di save berarti rumusnya sudah benar. Kita coba ya. Oh, ternyata sudah benar. Kalau sudah benar, lalu kita close, lalu kita rapikan, arrange, kita taruh di sini. Selesai, kita save, lalu close. Lalu kita buka from gajinya, lalu kita pilih manager. Kita cetak slip, maka slip gajinya sudah tidak jadi satu, dipisah. Ini slip gaji karyawan. Ini nik, nama, ID, gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan, PPh21, gaji bersih, penerima, halaman dah. Selanjutnya kita close, lalu kita pilih lagi sekretaris, cetak slip. Nah, muncul slip gaji karyawannya, nik 5, nama, oh di sini sebenarnya kebalik ya, sebenarnya ini namanya yang di tengah, diknya yang kita close terlebih dahulu, kita perbaiki, kita design view. Nah, di sini kita bisa perbaikinya. Kalau nah, sudah nik, nama, ID gaji, lalu gaji pokok sama tunjangan, insentif, potongan PH21, gaji bersih, penerima, nama. Setelah itu save, lalu close. Lalu yang terakhir cetak slip. Nah, di sini sudah lebih jelas. Nik-nya 605026, nama Sakura, ID gaji 8. Gaji pokoknya 3 juta, tunjangan 250.000,
insentif 150.000, potongan 150.000 PWH 0. Maka gaji bersihnya sebesar 3.250.000. Terima Sakura. Terus sekian dari saya untuk pembuatan database karyawan, daftar gaji karyawan, dan slip gaji karyawan. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.